Shalom Sobat ICC, selamat berjumpa kembali dan bergabung bersama dengan Devotion ICC Bandung. Saya berdoa setiap kita tetap dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan, apapun musim yang saat ini saudara sedang lewati. Saya percaya Tuhan selalu menyertai dan kita tetap berbuah di setiap musim yang kita miliki saat ini. Nah, seperti judul saya hari ini adalah dipilih untuk berbuah. Jadi apapun musim kehidupan kita percaya bahwa Tuhan rindu kita untuk terus berbuah. Nah saudara, kalau kita renungkan dalam kehidupan kita, apapun yang sedang kita lewati, kita tahu bahwa lewat apapun yang kita lakukan, baik itu dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan kita, Tuhan mau kita menghasilkan buah atau menjadi dampak. Ya, kita percaya bahwa Tuhan mau kita melakukan sesuatu yang besar, melebihi dari pemikiran kita sendiri. Karena saya percaya Tuhan juga selalu menyertai kita. Nah, ada satu ayat yang menarik yang mau kita renungkan hari ini dari Yohanes 15 ayat 16. Saudara, saya akan bacakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Saudara, ayat ini memiliki latar belakang pada waktu itu adalah percakapan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya sebelum dia disalibkan, sebelum dia mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa setiap kita. Nah, ini percakapan ini terjadi pada saat perjamuan terakhir, ya, malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, lewat ayat ini kita bisa menangkap beberapa hal, bahwa yang pertama adalah Tuhan memilih kita. Jadi bukan kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ya, dan ini adalah identitas yang sangat kuat. Bagaimana hidup kita melakukan panggilan Tuhan lewat panggilan Tuhan itu atau lewat pemilihan Tuhan tersebut. Jadi hidup kita ini sebetulnya, saudara, bukan tentang mencari panggilan sendiri, betul? Tetapi bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan. Kita dipilih Tuhan dan kita meresponinya. Ya, dan dikatakan di situ ada kata pergi, ya, pergi dan menghasilkan buah. Kata pergi ini adalah kata yang sifatnya aktif, bukan pasif. Jadi tidak stagnan. Tuhan mau supaya kita pergi secara aktif untuk menghasilkan buah. Apakah itu di dalam pekerjaan kita, di dalam komunitas kita, di dalam keluarga kita, dan lain sebagainya. Sehingga kehidupan kita pada saat kita aktif, hidup kita berbuah, karakter kita berubah menjadi lebih baik, orang lain menjadi diberkati lewat hidup kita, bahkan banyak jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus lewat kehidupan kita. Dan dikatakan di situ setelahnya ada kata tetap, ya, buah yang tetap. Artinya kita melihat buah ini bukan buah yang sesaat, saudara, tetapi buah yang memiliki dampak jangka panjang. Bahkan bisa dikatakan legacy atau warisan, bukan hanya pencapaian yang sementara. Dan kita percaya bahwa Tuhan mau kita fokus kepada hal-hal yang tidak hanya sementara sifatnya di dunia ini, tetapi bersifat kepada kekekalan. Amin. Dan di kata-kata terakhir di dalam ayat tadi disebutkan bahwa apapun yang kamu minta, dikatakan di situ, ya, ini berkaitan dengan doa. Dikatakan di situ akan diberikannya kepadamu. Artinya di situ ketika Tuhan pilih kita dan Tuhan mau supaya kita pergi menghasilkan buah, tidak hanya dibiarkan sendiri, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada perlengkapan yang disediakan bagi kita oleh Tuhan. Nah, ini sangat selaras dengan ayat Matius 28 ayat 19-20, di mana di situ dinyatakan tentang amanat agung, dan ini menjadi tema tahun ini bagi kita semua, disciple maker. Ini sangat nyambung, saudara. Ya, dikatakan di ayat itu, jadikanlah semua bangsa muridku, betul?
pergilah, ajarlah, baptislah. Dan Tuhan dikatakan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi sangat relate sekali dengan ayat ini, pergi menghasilkan buah, dan Tuhan juga akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, tetapi saudara, kita di dalam kehidupan tidak banyak yang meresponi panggilan Tuhan untuk menghasilkan buah ini. Ya, apakah itu kita punya kesibukan, ya? Apalagi ketika kita masuk dalam musim-musim yang baru setiap saat, harus mengalami adaptasi, atau bahkan kita punya impian-impian yang harus kita kejar, sehingga fokus kita dalam menghasilkan buah ini tergeser, saudara, dengan kesibukan kita, atau fokus kita mengejar karir, mengejar kesuksesan kita di dalam bisnis, atau mungkin kita tidak memiliki rasa kepercayaan diri yang cukup untuk kita bisa meresponi misi Tuhan ini. Nah, kita akan belajar dari sebuah kisah di dalam Perjanjian Baru, di mana kisah ini diteladankan oleh yang namanya Andreas, saudara. Andreas ini adalah salah satu murid Kristus, ya, yang mungkin kalau bisa dibilang kurang terkenal dibandingkan dengan Petrus atau lainnya, karena jarang disebutkan. Tetapi kita lihat bahwa Andreas ini punya peran yang sangat luar biasa sebetulnya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kata berbuah ini. Nah, kita akan baca di dalam Yohanes 1 ayat 40 sampai 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Kemudian ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Jadi Andreas ini ternyata yang membawa pertama kali Petrus mengenalkannya kepada Yesus. Dan kita tahu sampai dengan hari ini Petrus ini luar biasa. Dia menjadi pemimpin yang luar biasa, menjadi salah satu murid Kristus yang luar biasa. Tetapi awalnya dibawa oleh Andreas. Lewat hal ini kita belajar bahwa walaupun mungkin Andreas punya tindakan yang mungkin sederhana, mengajak atau membawa Petrus kepada Tuhan Yesus, tetapi buahnya dari tindakan itu hal yang luar biasa, saudara. Nah, kita mau belajar bahwa untuk melakukan atau menghasilkan buah seperti yang Andreas lakukan, kita mungkin perlu mulai dari hal yang sederhana juga. Tidak perlu hal yang luar biasa, ya. Tidak perlu menjadi pemimpin besar dulu, atau kita perlu sesuatu yang luar biasa posisinya. Tidak, tetapi seperti Andreas, dia bisa mulainya dari hal yang sederhana. Dan kita lihat bahwa Andreas juga yang kedua memanfaatkan hal kecil tadi, kesederhanaan dalam bertindak, dan juga waktu ada di Yohanes 6 ayat 8 sampai 9, saya akan bacakan di kisah yang lain, ya. Di situ dikatakan seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ini kejadian pada saat Tuhan Yesus akan memberi makan 5.000 orang. Yang pertama kali menemukan ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan ini adalah Andreas, saudara. Jadi kita lihat bahwa kesempatan kecil ini untuk memberikan informasi akan sebuah benih mukjizat yang luar biasa, itu dimulai dari Andreas yang memberikan infonya ini kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia tidak yakin apa artinya 5 roti dan 2 jelai ikan ini, tetapi ternyata itulah yang menjadi awal dari sebuah mukjizat yang luar biasa. Luar biasa kita melihat apa yang bisa kita tangkap dari kehidupan Andreas ini, dari kisah Andreas ini. Ternyata kesimpulannya adalah kita bisa tetap berbuah walaupun dimulai dengan tindakan yang sederhana. Kita bisa berbuah walaupun kita punya kesempatan yang kecil, sepertinya remeh di mata dunia, tetapi itu bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Ya, di dalam kehidupan kita mungkin tadi kita banyak kesibukan, tapi percayalah bahwa di dalam kesibukan kita tetap bisa menghasilkan buah. Bahkan ketika kita sibuk mengejar karir kita,
Tidak ada yang salah dengan mengejar kesuksesan, ya, karir. Karena itu perlu untuk kita untuk bisa semakin bertumbuh di dalam kehidupan pekerjaan kita. Tetapi jangan sampai kita hilang fokus kita bahwa kita perlu untuk menghasilkan buah, apalagi buah di dalam Kristus. Bahkan itu buah-buah, apakah itu buah-buah pelayanan atau buah jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Kristus. Dan percayalah bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna terlebih dahulu untuk kita bisa mulai menghasilkan buah seperti yang Andreas lakukan tadi. Kita bisa mulai dengan langkah-langkah yang sederhana, bahkan ketika kita mau mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengenal Kristus yang menghasilkan buah-buah jiwa, orang-orang yang diselamatkan. Jadi pertanyaannya, siapakah Petrus di dalam kehidupan saudara? Sama seperti Andreas membawa Petrus, saudaranya. Siapakah yang ada di sekitar kita yang perlu kita bawa kepada Kristus, sehingga kita memiliki dampak bagi orang-orang itu yang akhirnya bisa mereka mengenal Kristus secara pribadi, ya, bahkan menjadi orang yang terus bertumbuh, kita bertumbuh, dan bahkan orang lain juga ikut bertumbuh di dalam apa yang kita lakukan. Apa yang kita miliki, mulailah melangkah dengan apa yang kita miliki dengan penuh keberanian, karena tadi kita percaya bahwa di dalam misi atau panggilan yang Tuhan sediakan bagi kita, ada penyertaan Tuhan yang selalu juga tersedia bagi kita. Lalu kita tidak perlu fokus dengan apa yang menjadi latar belakang kita, karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan perlengkapannya kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang kita seperti apa. Saya akan tutup dengan sebuah ayat di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu, dikatakan di situ, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita lihat dari ayat ini satu lagi selalu sama, selaras. Apa yang dikatakan di Matius 28 di Amanat Agung, apa yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 16, dan apa yang dikatakan di sini sama. Tuhan, ini di sini dikatakan oleh Paulus, dan kita percaya Tuhan juga mau kita terus memberi buah dalam pekerjaan baik yang kita lakukan di bumi ini. Tetapi tetap fokus kita adalah menuju kepada kehidupan yang kekal kelak. Dan di situ dikatakan Tuhan yang menguatkan kita dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendiri, tetapi akan memberikan selalu perlengkapan, kekuatan yang sepadan dengan apa yang menjadi misi Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi, responi panggilan Tuhan karena kita adalah umat pilihan Tuhan, dan berbuahlah dengan apapun yang kita miliki sehingga buah itu tetap dan menjadi dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi kehidupan kita sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, komunitas kita, dan semakin banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap firman yang ditabur pada saat ini. Biarlah kami semakin menyadari bahwa kami ini adalah umat pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan sendiri dan menyediakan panggilannya bagi kami secara spesifik. Setiap individu, setiap pribadi kami saat ini, dengan apapun latar belakang kami mau melangkah dengan keberanian karena kami percaya Tuhan juga memperlengkapi kami, Tuhan menyertai kami untuk kami terus berbuah, dan buah itu bisa menjadi dampak yang jangka panjang bagi orang-orang sekitar kami, bahkan dari generasi ke generasi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dengan penuh ucapan syukur kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di devotion berikutnya.